warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Di sini yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bella Sapitri. Dan kedua saya sendiri, yaitu Delvino Pitasari. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Dea Fitriani. Yang keempat saya sendiri, Muhammad Zaki. Baiklah, kami di sini akan melakukan kegiatan praktikum 1 pada modul 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun tujuan kami untuk melakukan kegiatan praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, di sini kami sudah menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum ini, yaitu yang pertama alat-alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga alam sekitar. Nah, baiklah teman-teman, makhluk hidup itu berbeda dengan makhluk tak hidup karena makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu, yang pertama makhluk hidup bernapas, kedua makhluk hidup bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, ketiga makhluk hidup perlu makan atau nutrisi, dan keempat makhluk hidup tumbuh, dan terakhir makhluk hidup itu juga berkembang. Baiklah teman-teman, kali ini kami akan melakukan kegiatan praktikum yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup pada hewan, di mana sebelumnya kami sudah menyediakan beberapa jenis hewan. Pelajaran yang pertama ini mengenai hewan, ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dea dan Zaki. Teman-teman, di sini saya sudah menemukan makhluk hidup yang berupa bebek. Nah, jadi bebek ini merupakan ciri-cirinya yaitu yang pertama bergerak dan peka terhadap rangsangan, yaitu dalam menggunakan kedua kakinya yang berkelaput untuk memudahkannya berenang dan peka terhadap rangsangan, dan rangsangan itu berupa dengan sentuhan. Yang kedua yaitu tumbuh. Jadi bebek ini dapat tumbuh yang dari awalnya yaitu dari kecil menjadi dewasa. Yang ketiga yaitu pernapasan. Nah, jadi bebek ini bernapas melalui organ pernapasan. Yang keempat yaitu perlu makan atau nutrisi. Jadi bebek ini memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir berkembang biak. Jadi bebek ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovival. Nah, baiklah, selanjutnya di sini makhluk hidup yang kedua berupa hewan ayam. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama yaitu bergerak dan peka terhadap rangsangan. Yaitu bergerak menggunakan kedua kakinya dan rangsangan dan peka terhadap rangsangan. Dan rangsangan itu dapat berupa cahaya, suhu, dan sentuhan. Dan yang kedua yaitu bernapas. Jadi ayam ini bernapas melalui organ pernapasan. Yang ketiga perlu makan atau nutrisi. Jadi ayam ini memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat tumbuh. Dan ini tumbuh dari awal yang kecil menjadi dewasa. Dan terakhir berkembang biak. Jadi ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovival. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis makhluk hidup berupa burung. Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama bergerak. Jadi burung ini berjalan menggunakan kedua kakinya dan sayapnya, dan peka terhadap rangsangan yaitu berupa dengan suara. Yang selanjutnya yaitu tumbuh. Jadi burung ini mengalami pertumbuhan yang dari awalnya kecil menjadi dewasa. Yang ketiga yaitu bernapas. Jadi burung ini bernapas melalui organ pernapasan. Yang keempat yaitu perlu makan atau nutrisi. Jadi burung ini memerlukan makanan untuk kelangsungan hidup. Yang terakhir yaitu berkembang biak. Jadi burung ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovival. Juga memiliki ciri-ciri sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Setelah menjumpai kucing, kucing juga memiliki ciri-ciri sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Hanya saja mereka bukan hewan petelur, melainkan hewan melahirkan atau vivipar. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke prosedur pengamatan, yang dimana sebelumnya kami sudah mempersiapkan alat ukur yang berupa tabel pengamatan yang sudah diperlukan. Nah, ini alat ukurnya. Selanjutnya saat ini kami sudah berada di lokasi untuk praktik yang berada di lingkungan sekitar rumah kami.
lebih tepatnya berada di perkebunan halaman rumah. Oke, selanjutnya kami langsung saja ke praktik yang mengenai jenis tumbuhan yang akan langsung dibacakan atau dipraktikkan oleh teman kami. Nah, baiklah teman-teman, di sini kami sudah menjumpai jenis tumbuhan yang pertama, yaitu pohon cermin. Nah, teman-teman bisa lihat pohon cermin ini merupakan salah satu jenis makhluk hidup pada tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yaitu satu bernapas. Nah, jadi pohon cermin ini bernapas baik itu siang maupun malam selama makhluk tersebut hidup. Nah, adapun caranya yaitu dengan mengambil oksigen atau O2 dari lingkungannya, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air. Baiklah teman-teman, kita ciri yang kedua yaitu pohon cermin ini atau tumbuhan ini perlu makan atau nutrisi. Jadi teman-teman, pohon cermin ini membutuhkan nutrisi atau makanan untuk kelangsungan hidupnya atau melestarikan jenisnya. Nah, tidak hanya itu saja, makanan di sini merupakan sumber tenaga untuk tumbuh dan kembang serta mengganti sel-sel yang telah rusak. Kita ke ciri yang ketiga, yaitu tumbuhan juga dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Nah, meskipun gerak pada tumbuhan cermin ini sulit diamati oleh mata, tetapi perlu teman-teman lihat bahwasannya pohon cermin ini tumbuh tegak karena sudah berada di tempat yang terbuka dan langsung terkena oleh sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesisnya dengan baik. Baiklah teman-teman, kita kembali ke ciri yang terakhir, yaitu tumbuhan juga dapat tumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya pohon cermin ini sudah mengalami proses tumbuh dan berkembang, di mana sebelumnya sebelum pohon ini menjadi pohon yang tinggi saat ini, tentunya sebelumnya merupakan sebuah biji, kemudian berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks sehingga mencapai bentuk yang mencapai puncak kedewasaan pada saat ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya pohon cermin ini mempunyai buah yang melimpah ruah, kemudian daunnya pun juga banyak sekali dan juga percabangannya pun sangat banyak sekali. Nah, teman-teman, begitupun dengan jenis tumbuhan yang lainnya. Di sini kami sudah menjumpai seperti pohon jambu biji, kemudian ada talas atau dalam bahasa daerahnya keladi. Selanjutnya ada tumbuhan yang terakhir, yaitu kami menjumpai tumbuhan lidah mertua. Nah, tumbuhan ini sama saja seperti perkembangan pada tumbuhan yang sudah kami jelaskan yang sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman, itu saja kegiatan praktikum yang pertama ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup dari kelompok 3. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentu menambah wawasan kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.